Hai teman-teman, what day today this week? Friday, balik lagi sama aku hari ini. Hari ini aku mau ngomongin budaya Bali lagi. Sebenarnya ini budaya Indonesia sih, cuman memang ada perbedaan di tiap-tiap daerahnya. Dan sekarang aku bakal omongin tentang kebaya, khususnya kebaya yang ada di Bali. Apa sih bedanya sama kebaya-kebaya di luar Bali? Dan kenapa sih orang Bali itu kelihatan bagus banget pada saat pakai kebaya? Serta perbedaan warna dan maksud dari kebaya-kebaya yang ada di Bali. Jadi nanti aku bakal ngasih lihat kalian langsung, so pastiin kalian udah subscribe dan klik like-nya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke videonya. Seperti yang aku bilang tadi, kebaya ini adalah identitas bangsa Indonesia. Banyak banget wilayah-wilayah atau provinsi di Indonesia yang memakai kebaya sebagai pakaian tradisionalnya. Kebaya yang kita tahu kebanyakan berasal dari Jawa, kayak dari Solo, Jogja, dan lain-lain. Dan juga di beberapa provinsi lainnya kayak, kalau nggak salah Sulawesi Utara juga ada kebayanya sendiri. Begitu juga di Bali. Di Bali ini umum banget orang memakai kebaya. Selain sebagai pakaian adat atau sebagai pakaian keagamaan, sejak dilantiknya gubernur Bali yang baru, yaitu Pak Koster, kebaya ini jadi makin lumrah untuk dipakai di kehidupan sehari-hari oleh orang Bali walaupun tidak beragama Hindu. Nah, menurut peraturan yang beliau ciptakan nih, jadi setiap hari Kamis, warga masyarakat di Bali itu diharuskan untuk memakai kebaya ke tempat kerja mereka. Juga anak sekolahan wajib memakai kebaya ini untuk memperkenalkan kebaya lebih dini, juga memperkenalkan kebaya ini ke internasional. Jadi semenjak dibuatnya peraturan seperti ini, pemakaian kebaya ini lebih umum lagi. Mungkin kalau di daerah lain, kalian umumnya melihat pemakaian kebaya ini pada saat resepsi pernikahan atau yang semacamnya. Tapi kalau di Bali sendiri, atau teman-teman kita yang beragama Hindu itu nggak pakai kebaya pada saat acara, apalagi acara resepsinya. Biasanya pakaian kita pakai itu seperti ini. Jadi dari segi pemakaian aja di luar Bali dan di Bali itu udah beda ya. Terus selain itu yang membedakan kebaya Bali dan kebaya di luar Provinsi Bali adalah kelengkapan kebayanya. Pada saat perempuan memakai kebaya, itu akan memakai 3 unsur seperti ini. Kebayanya sendiri, kamen, dan selendang atau anteng. Jadi ini macam sabuk yang terbuat dari untaian kain seperti ini aja. Biasanya warnanya akan dicocokkan dengan kamen yang dipakai. Kalau laki-laki bisa dipilih, bisa memakai saput seperti ini atau memakai selendang seperti ini. Nah, pemakaiannya pun itu berbeda dengan di Jawa Tengah atau di Solo yang biasanya cuma dipakai gitu aja, kayak dikaitkan atau kalau kita itu harus diikatkan di perut. Nah, ini menyimbolkan pengikatan hawa nafsu karena ditaruhnya di perut gitu ya ceritanya. Hampir lupa perbedaan satu lagi kebaya Bali dan kebaya Jawa. Pada umumnya kebaya Bali itu udah dibuat lebih pendek, jadi panjangnya itu udah sepinggul. Kalau misalkan kebaya di luar Bali itu mungkin masih bisa terlihat kebaya-kebaya yang sampai pantat atau lebih agak panjang sedikit daripada kebaya di Bali. Seperti yang aku bilang tadi, pemakaian kebaya di Bali itu bisa dikaitkan dengan warna kebayanya. Lebih umumnya kita bisa lihat di 3 situasi di mana perbedaan kebaya ini akan sangat terlihat sekali. Yang pertama adalah pemakaian kebaya dalam acara keagamaan atau acara adat. Jadi kalau misalkan kebaya ini dipakai umumnya oleh teman-teman kita yang beragama Hindu, dipakai untuk ke pura, itu biasanya warnanya seperti ini. Jadi biasanya kebayanya itu berwarna putih. Untuk kamen dan sentengnya ini berwarna kuning. Ini yang paling umum banget ya teman-teman. Artinya warna-warna ini bisa dimodif. Biasanya dipakai untuk ke pura atau acara keagamaan itu berwarna lebih cerah. Bisa biru muda, bisa pink, bisa kuning, seperti itu. Dan dipadukan juga sama kamennya yang juga biasanya berwarna lebih cerah. Tapi ini sebenarnya nggak ada batasan sih, warna apa aja bisa dipakai. Begitu juga sama yang laki-laki, tapi yang laki-laki lebih umumnya warnanya putih aja, safari kayak gini. Ini pasti udah dipakai untuk di acara keagamaan.
Terus yang unik juga, kalian lihat kan aku memakai perhiasan kayak gini. Ini emang jarang-jarang sih aku pakai, cuman umumnya kalau misalkan di Bali ada acara keagamaan biasa nih pakai anting-anting yang seperti ini. Ini nampaknya seperti anting-anting kalau dari jauh ya, tapi ini ukurannya besar banget dan ini namanya subeng kalau di Bali. Jadi belakangnya itu kayak gini. Kalau anting-anting biasa yang kita beli di tempat-tempat aksesoris atau gimana, itu biasanya belakangnya udah kecil banget kan. Nah ini kayak anting-anting zaman dulu banget yang belakangnya tuh gede banget. Terus occasion atau situasi yang kedua adalah pada saat kita mau kondangan. Nah biasanya kondangan apalagi sebagai tamu adat di Bali memakai baju kebaya. Nah untuk kebaya yang dipakai kondangan kayak gini biasanya lebih rame dan lebih agak sedikit mewah. Untuk kamennya sendiri di Bali itu nggak cuma pakai kain, sekarang udah banyak banget kamen yang langsung jadi kayak gini. Jadi ini kainnya udah lebih elastis dan enak banget, nyaman banget dipakai untuk waktu yang lama. Nah untuk baju kondangannya, kalian bisa lihat contohnya kayak gini yang aku punya. Walaupun nggak semua tamu kondangan pakai baju yang lebih meriah atau heboh, umumnya baju kondangan itu lebih cantik gitu. Untuk kamennya sendiri kalau misalkan kondangan itu bebas, jadi warnanya nggak diatur. Biasanya menyesuaikan juga sama warna atasan. Jadi kalian bisa lihat ini bisa dipakai warna kuning kayak gini atau warna hitam corak batik juga bisa dipakai. Nah yang terakhir adalah penggunaan kebaya untuk acara ngaben atau ke tempat orang meninggal. Nah kalau misalkan acara ngaben, yang datang ke sana itu umumnya memakai kebaya dengan warna hitam dan bawahan dengan warna hitam juga. Kalau misalkan orang itu tidak punya kebaya warna hitam, mungkin bisa diganti dengan kayak biru dongker yang tua seperti yang aku pakai ini. Ini bukan hitam loh, ini biru dongker ya. Terus abu-abu tua, ungu tua, hijau tua, dan lain-lain. Pokoknya warna-warna tua yang menyerupai warna hitam. Nah, pemakaian kebaya ini seperti yang aku bilang tadi, sekarang udah makin umum di Bali, seperti pemakaian batik kalau misalkan di luar Bali. Jadi kalau misalkan di luar Bali kalian mesti pakai batik di hari Jumat, di Bali mesti pakai kebaya di hari Kamis. Batik juga sih di beberapa tempat. Dan pemakaian kebayanya ini udah lebih dimodifikasi. Misalkan ada sekolah muslim, kebaya yang kalian lihat ini kan kebaya-kebaya Bali pada umumnya. Kalau misalkan di sekolah muslim, mereka memakai jilbab dan kebayanya lebih tertutup juga lengan panjang. Menjawab satu pertanyaan lagi nih, kenapa sih cewek Bali itu bagus banget kalau udah pakai kebaya? Karena teman-teman di bawah kebayanya itu kita pakai korset yang kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian lihat orang Bali yang pakai kebaya dan pinggangnya tuh bagus banget gitu, itu karena korset dalamnya. Jadi korset ini tuh yang megang badan banget. Walaupun tubuh aku lumayan besar kayak gini, gembul-gembul gitu, tetap ada pinggangnya gitu kelihatan. Jadi kalau misalkan buat cewek-cewek yang pengen punya pinggang kayak gini, mending kalian pakai korset sering-sering deh. Apalagi kalau misalnya tiap hari, pasti pinggang kalian jadi kecil banget. Jadi itu dia video aku buat hari ini, semoga menambah wawasan kalian. Ketik aja di bawah kalau misalkan kalian mau nanya pertanyaan apapun ke aku tentang budaya Bali atau yang lainnya, aku bakal jawab langsung. Kalau nggak, aku bakal buatin video selanjutnya. Buat yang udah nonton sampai sini, jangan lupa tinggalin icon smiley di bawah jadi aku tahu kalian nonton sampai habis. Makasih banyak udah nonton, stay happy, stay healthy, stay positive thinking. See you in my next video. Bye-bye!